pemirsa, jumpa lagi di Klinik Hukum Jelis, di mana Anda bisa mendapatkan banyak informasi dan juga edukasi seputar kasus hukum. Dan kali ini kita benar-benar akan fokuskan ke satu usaha yang sekarang sedang digandrungi oleh banyak orang, yaitu mengenai usaha skincare. Ternyata nggak mudah kalau kita melihat bahwa pada saat membangun perusahaan atau usaha semacam ini, karena memang harus dapat izin dari ini itu, banyak dokumen yang harus dimiliki begitu ya, agar usaha ini juga produk yang dihasilkan bisa diterima oleh masyarakat dan aman sekaligus nyaman. Nggak ada embel-embel kasus yang akan menggelantungi di kemudian hari. Dan seperti apa sebenarnya kasus hukum terkait dengan usaha skincare ini? Saya sudah bersama dengan Ibu Jelis tentu saja. Apa kabar Ibu Jelis? Baik. Bahagia selalu. Beliau adalah Dr. Anda Jelis Lindiati SMH dari kantor advokat pengacara Cipta Law Firm. Jangan lupa Anda bisa langsung memfollow Instagram beliau, Jelis Lindiati, dan sekaligus Anda bisa mendapatkan informasi atau video mengenai edukasi hukum di YouTube channel GNC Enterprise. Bisa langsung subscribe dan juga berinteraksi dengan kita di situ. Dan satu lagi di sini ada Tiffany Rosabella. Ini adalah pengusaha skincare. Halo Tiffany. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Cantik banget sih hari ini. Ya, namanya juga pengusaha skincare kan ya. Harus menunjukkan masih muda lagi. Kayaknya pengen kayak begini. Saya juga Bisa, maunya Bu? kayak gitu. Bisa. Bisa ya. Oke. Nanti kita akan obrolin di lain waktu. Tapi hari ini kita akan fokus ke satu hal yang memang ini menjadi desas-desus bagi pengusaha skincare. Minta izin ini itu. Ya. Saya pengen tahu nih pada saat skincare Ruchis Skincare milik Tiffany ini memulai usaha sejak awal sampai saat ini, apa yang menjadi kesulitan dan kasus-kasus semacam apa yang dihadapi oleh Tiffany? Kalau aku tuh kesulitan di BPOM. Karena aku kan maklun produk nih Bu. Aku maklun produk lewat salah satu pabrik. Dia ngurusin haki dan lain-lain. Haki pun sampai sekarang itu belum keluar. Itu berapa tahun berarti? Sejak pertama pengajuan? Hampir 3 tahun. Lama ya? Iya. Lama. Haki itu belum keluar sertifikatnya. Terus masukin BPOM, itu mahalnya nauzubillah. Dia tuh mahal banget dan lama. Oke. Sedangkan sebetulnya kalau kita ajuin sendiri itu tidak semahal itu. Itu satu produk bisa 15 juta Mas. Wow. Dan keluarnya itu kan kita nggak mungkin daftarin satu produk, banyak produk kan. Itu keluarnya incret. Nggak semuanya bisa langsung keluar. Itu incret itu ditahan atau bagaimana? Itu nggak ada tahu. Nggak. Kita nggak pernah, kita kan cuma bisa follow up ke pabrik. Yes. Tapi kita nggak pernah dapet keterangan yang jelas. Oh iya, ini tuh karena apa, ini tuh karena apa, masalahnya apa, itu kita nggak tahu. Oh iya sebentar ya, kita follow up juga ya, kita follow up. Itu sih. Tapi pada saat awal-awal pada saat pengajuan ke BPOM itu sudah bisa memproduksi produknya kan? Sudah terjun ke pasaran? Belum sama sekali? Nggak bisa. Kayak uang ketahan. Ya kan kita ngajuin. Berapa kalau boleh tahu uang yang ketahan? Satu produk 15 jutaan. Mahal ya? Kalian 8. Oke lah, aku punya 8 produk ya, kalian 8. Belum kita kerja sama pabriknya, produksi di situ, tinggal nunggu labelnya aja. Kalau kita mau jual kan agak was-was kalau nggak ada BPOM. Sedangkan harusnya menurut aku nih ya Bu, BPOM itu harus cepat dikeluarkan supaya kita juga bisa menjual. Pengennya aja seperti itu. Karena itu tuntutan juga dari pemerintah. Kita harus jual sesuatu yang aman. Aman itu ya karena ada BPOM. Kalau BPOM kita ditahan-tahan lama, kan susah juga. Sampai sekarang? Udah. Sudah keluar. Setelah berapa lama setelah pengajuan ke BPOM itu keluar? 2 tahun lebih, hampir 2 tahun. Oke, berarti 2 tahun itu juga masih menunggu ya? Belum bisa jualan tapi masih menunggu juga. Oke. Kalaupun mau jualan kan berarti kita harus sembunyi-sembunyi, was-was juga. Nggak aman gitu bagi customer gitu ya. Oke, dari hakinya sendiri tadi sempat sampai sekarang masih belum keluar. Tapi apakah sudah ada kayak dokumen atau apa, CC begitu? Paper doang, 1 lembar. Itu kuat secara kuat. hukum kalau aku mau masukin itu ke pabrik, ya cuma 1 lembar itu. Oh ya, hakiku udah terdaftar, tapi sertifikatnya belum keluar. Kalau kita cek di websitenya, udah ada nama aku. Yes. Tapi sertifikat itu belum keluar sampai sekarang. Oke, baiklah. Kita coba melihat respon dari Ibu Jelis karena selain beliau sebagai seorang pengacara, seorang advokat, tapi beliau juga pengusaha juga. Ini bagaimana Bu kasus-kasus semacam ini? Ditahan-tahan, diolor-olor, lama waktunya begitu? Saya juga pengusaha. Saya juga punya usaha, akhirnya saya harus tutup ya gara-gara ulah pelaku oknum ini. Jadi bukan sebenarnya dalam peraturan pemerintah itu kita mengenal hukum positif. Jadi apabila ibu mendaftarkan langsung dikatakan instansi pemerintah tentang perzinahan, itu kalau 3 bulan berturut-turut tidak dilakukan, tidak turun, ibu jalan aja, itu berarti dia harus sudah menyetujui. Jadi seperti itu. Kalau
sampai bertahun-tahun Anda tidak bisa bekerja, otomatis kan sangat merugikan Anda. Iya. Sedangkan pemerintah juga mendorong untuk UKM ini bisa muncul ke permukaan, bisa menjadi serbetnya ekonomi negara. Ketika pengusaha besar runtuh, yang kecil ini tetap tahan seperti itu. Jadi saya sarankan untuk pengusaha muda yang kreatif seperti Mbak Tiffany ini, apabila Anda mengajukan segala macam perizinan 3 bulan berturut-turut tidak ditanggapi, Anda jalan terus. Karena apa? Berarti dia harus menyetujuinya. Atau Anda gugat di PT UN karena dia sudah melampaui kewenangannya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi Itu boleh ya Bu ya? boleh. Oh. Makanya ke tempat saya nanti biar saya ngadu. Ya kan seperti itu. Karena banyak juga orang mengatakan bahwa pengusaha ini adalah sumber mata pencarian. Ya. Padahal kita mau usaha ini sudah kembang-kempis. Uangnya juga untuk kita usaha karena kita itu modal keberanian kadang utang kanan, utang kiri dengan harapan usaha kita, pekerjaan kita ini bisa berjalan. Saya apresiasi kalau memang harus masuk ke Bailepom. Kenapa? Karena kan kadang-kadang orang tidak bertanggung jawab. Ya. Menggunakan sesuatu yang nanti merugikan orang lain sehingga nanti terjadi komplain. Cuman saya juga katakan pemirsa di rumah bahwa apabila seperti produk-produk skincare ini itu kulit orang Indonesia pun bermacam-macam. Ada yang sensitif, ada yang normal, sensitif, masing-masing orang juga berbeda-beda. Jadi belum tentu karena menggunakan skincare A atau B Anda menjadi tidak sesuai harapan Anda, itu kemungkinan juga berperan serta dari kesensitifan kulit itu. Begitu loh. Jadi kita harus dudukkan. Nah, kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu langsung main klaim. Iya. Ya seperti itu kan. Skincare itu bukan obat dewa. Betul. Ya kan? Skincare itu bukan obat dewa, tapi dia bisa memiliki khasiat tertentu untuk jenis kulit tertentu. Sedangkan untuk kita bisa tahu kulit jenis tertentu itu kan harus di laboratorium kan, itu kan mahal. Sedangkan orang Indonesia maunya serba murah dan cepat. Betul. Betul banget. Ya kan? Betul banget. Orang Indonesia itu seperti itu. Kadang-kadang saya lihat itu mukanya putih, telinga sama ininya hitam. Tapi mereka nggak peduli, seperti putih aja lah dulu. Dia itu kalau putih itu cantik begitu. It's okay lah. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Cuma berbeda itu tadi. Untuk Anda yang punya usaha apapun, skincare atau usaha apapun yang berhubungan dengan Bailepom atau perizinan yang lain, 3 bulan pekerjaan Anda, permohonan Anda tidak diproses, Anda jalan. Kemudian ajukan gugatan di PT UN mengenai permasalahan ini. Sekarang di masing-masing instansi pemerintah itu ada PTSA dan di situ kan ada tempat pengaduan, Mbak. Nah, itu harus jalan itu. Kalau sudah mengadu 3 kali tidak, langsung masukkan ke PT UN. Seperti itu. Karena tugas dari lembaga negara itu melayani. Betul. Kalau diolor-olor berarti kan tidak melayani. Iya, Atau tidak melayani. kenapa harus diolor-olor? Karena Atau biasanya orang lain yang yang mengurus itu sudah menggunakan dana Anda. Betul. Dia bilang kalau belum dikeluarkan. Oh ya belum ya, kepake dulu nih uangnya. Nah, Gitu. bisa jadi ada oknum semacam itu ya Bu Jelis ya. Makanya itu sebaiknya diurus sendiri atau diuruskan saya juga boleh. Oke. Gitu kan? Memang harus ada pendampingan hukum kalau ada Betul. terkait dengan pengusaha seperti ini ya. Karena kan perizinan kan berkaitan dengan hukum. Iya. Iya kan? Kalau Anda sendiri berjalan sendiri atau Iya. dilakukan oleh orang lain yang tidak mengerti, ya itu tadi seolah-olah ya instansi A ini mempersulit. Iya. Padahal duitnya udah dihabisin dia. Aduh, kalau mau cepat nambah lagi dong. Banyak faktor ya Bu ya. Banyak faktor penentunya. Banyak faktor, banyak modus, banyak oknum yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab Bu ya. Betul. Meskipun itu ada di dalam lembaga negara. Betul.